sesuatu terjadi. Ini yang ku percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Dari awal kita nyanyikan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kau izinkan sesuatu terjadi. Yes Lord. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu. Ingat setiap waktu yang Tuhan berikan pada kita. Masa yang kita lewati, bukankah Engkau yang menopang kaki kami untuk tetap berdiri Tuhan? Amin. Saudaraku, ada berapa banyak kita sering terkadang mau menggugat Tuhan, mau marah pada Tuhan, mau kecewa kepada Tuhan, karena menurut kita Tuhan terlambat menolong kita. Wajar. Tapi tahukah, ada berapa banyak juga Tuhan sudah meluputkan kita dari begitu banyak kecelakaan, penyakit, malapetaka, kehancuran. Sementara kita tetap bersikeras bahwa Tuhan itu salah. No. Dia tahu yang terbaik yang ada di depan kita, Dia menjaga supaya anaknya, kita semua tidak akan pernah terperosok. Pada saat kita menggeram, Tuhan tetap membelai. Pada saat kita marah, Tuhan tetap tersenyum. Pada saat kita melanggar, justru Dia yang menangis. Ada berapa banyak kita melakukan kesalahan, tapi Tuhan tetap sabar, terlanjur sabar. Luar biasa sabarnya, karena Dia hanya memberikan yang terbaik pada kita. Ada berapa banyak sebenarnya kematian sudah diluputkan kepada kita. Hitung, bahkan dari hitungan kita pun sudah banyak yang meleset, karena Dia lebih banyak lagi meluputkan kita semua dari malapetaka. Saya beri waktu sekitar 30 detik bagi kita semua untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ingat semua masa-masa itu, bagaimana kita pernah hancur jatuh, tidak punya uang, sakit, bahkan nyerempet dengan kematian. Bagaimana kita pernah hampir masuk ke dalam lubang yang lebih dalam yang tidak kita sadar, tapi Dia menyelamatkan kita. Hingga pada hari ini kita ada Tuhan, bukan karena gagah kuat kita, tapi sungguh hanya oleh karena kasih Kamu. Terima kasih, ucapkan syukur-Mu padanya. Ucapkan syukur. Yes Lord. Terima kasih. Yes Lord. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan lebih percaya lagi, kata bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya. Aku ingat Tuhan, aku hampir mati, tapi tangan-Mu menggapaiku. Aku ingat Tuhan, aku bisa saja bangkrut habis-habisan, tapi Kau memberikan tanda untuk aku untuk berhenti dan tidak lebih sembrono lagi. Dari awal kita katakan lagi waktu itu, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Tangan yang tak kulihat itulah tangan-Mu Tuhan. Saat aku hampir masuk ke jurang, bukankah tangan-Mu itu yang menggenggam tubuh kami? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
air mata. Kami tahu semua untuk memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Waktumu yang terbaik, waktumu yang terindah bagi kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau siapkan hati kami, terus melekat dengan hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan selama kami diberi kesempatan hidup di dunia ini. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau beri. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni kelalaian kami di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak memandang rupa kami, status kami, pendidikan kami, keadaan keluarga kami. Tapi Engkau melihat jauh kedalaman hati kami. Hati yang rindu mengasihi Engkau, hati yang rindu melayani Engkau. Pagi ini kami bawa jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasa-Mu mengalir dalam hati kami. Amin. Damai sejahtera yang dunia tidak bisa beri bagi kami, Tuhan alirkan pagi ini bagi kami. Kami siap dengan firman Tuhan. Kami pulang tidak menjadi pendengar, tapi kami jadi pelaku firman Tuhan. Hidup kami, perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Semua yang siap mendengar firman Tuhan, yang siap belajar firman Tuhan pagi ini, kita sama-sama katakan amin. Ada sukacita Bapak Saudara? Belum disuruh duduk loh padahal. Kalau duduk duluan, udah capek ya. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara ya. Setelah setahun akhirnya saya bisa berada di mimbar ini lagi. Wah, puji Tuhan. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan, pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan saya secara pribadi, dan kehidupan Bapak Saudara di tempat ini. Amin. Sebelum saya mulai khotbah pada pagi ini, saya minta maaf karena mungkin berminggu-minggu yang lalu Bapak Saudara belajar dari tokoh yang hebat, tokoh yang luar biasa dalam Alkitab. Izinkan saya pagi ini membawa Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar dan meneladani seorang tokoh yang sederhana dalam perjanjian lama. Dia perempuan seperti saya. Bapak-bapak, maaf ya, hari ini bapak-bapak belajar dari perempuan. Setuju? Setuju. Siap ini bapak-bapak? Siap. Amin. Dia seorang perempuan yang sederhana, ibu rumah tangga biasa. Kalau hidupnya zaman sekarang pasti pakai daster juga kayak mak-mak ya, mak-mak berdaster gitu kira-kira. Dia seorang istri dari pria yang bernama Elkana. Bertahun-tahun dia bergumul, berdoa meminta keturunan. Bukan Elizabeth, Pak. Kita akan belajar dari seorang perempuan yang luar biasa. Dia sederhana, ibu rumah tangga biasa, tetapi dia punya integritas yang kuat. Dia punya ketangguhan iman yang hebat di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama buka dari 1 Samuel ayat yang 1 Samuel 1 ayat yang pertama sampai 28. Saya tahu waktu kita tidak cukup baca keseluruhan perikop ini, dan saya minta Bapak Saudara membaca perikop ini secara keseluruhan nanti kalau pulang ya di rumah masing-masing. Di pasal yang kedua, puji-pujian Hana itu sudah kita nyanyikan tadi sebenarnya waktu lagu persembahan ya. Kurang lebih dari pasal yang kedua pujian itu diambil. Namun kita akan belajar bersama-sama dari pasal yang pertama. Saya tidak akan baca keseluruhan ayat. Saya mengerti Bapak Ibu Saudara sudah tahu tentang kisah Hana. Amin. Pasti sudah tahu tentang cerita ini, betul ya? Saya bilang tadi dia suaminya bernama Elkana. Dan bertahun-tahun mereka menikah tetapi belum dikaruniai keturunan.
Hana ini dengan kata lain mandul. Nah, yang kita perlu tahu bersama pada waktu itu di bangsa Israel, kalau ada perempuan yang mandul, itu artinya perempuan ini tidak mempunyai masa depan. Kenapa? Masa depan seorang perempuan adalah anak-anaknya. Mungkin dia tidak berhasil di luar sana, mungkin dia tidak punya karir yang bagus, tetapi kalau dia punya anak, berarti dia punya masa depan. Apalagi bagi bangsa Israel, kalau anaknya laki-laki, itu adalah suatu kebanggaan. Adalah sebuah kebanggaan bagi seorang perempuan yang bisa mengandung, tidak mandul, atau bahkan mempunyai putra, anak laki-laki. Kebanggaan yang luar biasa. Tapi Hana, dia perempuan yang mandul. Bertahun-tahun dia menikah dengan suaminya, dia tidak dikaruniai seorang anak. Dalam lingkungan sosial, dalam keadaan bangsa Israel pada waktu itu, perempuan mandul yang tadi saya sebutkan, yang pertama, mereka tidak punya masa depan. Yang kedua, artinya perempuan mandul itu siap dimadu. Siapa di sini yang siap dimadu, ibu-ibu? Tidak ada ya? Dalam keadaan ini, bangsa Israel melazimkan praktek poligami. Kenapa? Karena pada intinya mereka ingin menjadi bangsa yang besar, superior, bangsa yang kuat. Otomatis keturunan harus menghasilkan keturunan. Jadi kalau tidak punya keturunan, laki-laki ini harus menikah lagi. Supaya apa? Supaya dia punya keturunan. Praktek poligami lazim dilakukan pada waktu itu bagi bangsa Israel. Meskipun praktek poligami, saya mempelajari tokoh-tokoh dalam Alkitab, jarang ada tokoh-tokoh yang melakukan poligami tetapi mempunyai kehidupan rumah tangga yang baik. Betul ya? Selalu ada kompetisi di dalamnya, selalu ada nilai-nilai yang tidak berjalan dengan baik dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tapi pada waktu itu praktek poligami lazim dilakukan. Itulah mengapa ketika perjanjian baru dikatakan bahwa seorang suami harus mempunyai satu istri. Kenapa? Karena keadaan poligami itu sangat menurunkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Tapi yang saya yakini satu hal, meskipun Hana dan Elkana melakukan poligami, tetapi ada rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan keluarga mereka. Katakan amin. Elkana menikah lagi dengan Penina. Betul ya? Dalam perikop ini kita baca bersama. Dia menikah kembali dan mempunyai keturunan, mempunyai anak. Kemudian apa yang dialami oleh Hana ketika Penina madu dari suaminya, mempunyai keturunan, sedangkan dia tidak punya keturunan. Kalau kita lihat dalam perikop ini, Bapak Ibu Saudara akan baca kembali dalam perikop ini, khususnya di ayat yang ke-6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina madu dari suaminya ini menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Keadaan Hana ini sungguh sangat menyakitkan. Sudah mandul, tidak dikarunia anak, suaminya menikah kembali, dan madu dari suaminya ini menyakiti hatinya terus-menerus. Bahkan ketika dia pergi ke bait Allah mempersembahkan korban, membawa korban, apa yang dikatakan Penina? Kira-kira bahasanya begini ya Bapak Saudara ya, lu ngapain ke gereja? Lu ngapain rajin ibadah tiap minggu? Ngapain melayani Tuhan? Toh hidup kamu biasa-biasa aja. Toh kamu tetap mandul. Toh kamu tidak diberkati oleh Tuhan. Perkataan Penina, pandangan Penina dalam hal ini mewakili pandangan lingkungan sosial pada waktu itu.
bahwa orang mandul, perempuan yang mandul, bukan hanya dia tidak punya masa depan, bukan hanya dia tidak siap, bukan hanya dia siap dimadu, tetapi orang yang mandul, perempuan yang tidak bisa menghasilkan keturunan, itu kena murka Tuhan. Artinya apa? Mereka tidak diberkati Tuhan. Karena nenek moyangnya Abraham dijanjikan oleh Tuhan apa? Janji Tuhan kepada Abraham akan memiliki keturunan yang banyak, akan menjadi bangsa yang besar. Jadi pikiran pada waktu itu bangsa Israel berkata, kalau perempuan mandul gak punya anak, artinya dia dikutuk, artinya dia tidak diberkati Tuhan. Ini pandangan yang kemudian melekat dalam kehidupan Penina, sehingga dengan gampangnya dia menghakimi Hana. Ketika Hana datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah, dengan gampangnya dia katakan, ngapain kamu ke rumah Tuhan? Ngapain kamu mempersembahkan korban kepada Tuhan? Kamu itu udah kena murka dari Tuhan. Kamu itu tidak diberkati Tuhan. Kamu mandul. Ingat dong, sadar kehidupanmu. Kalau kita tarik dalam masa sekarang, Bapak Saudara, seberapa banyak atau seberapa sering kita mengalami hal-hal seperti ini? Ketika kita rajin beribadah, kita rajin melayani Tuhan, kita rajin pergi ke gereja, ada opini-opini atau asumsi-asumsi orang lain yang memang tidak suka dengan kita dan berkata, ngapain kamu ke gereja, rajin ibadah setiap minggu, bahkan kamu memberi, bahkan kamu melayani Tuhan, hidupmu begini-begini aja, hidupmu miskin, hidupmu gak karuan, luntang-lantung gak punya kerjaan. Ada begitu banyak opini, asumsi yang kemudian dilabelkan ke dalam kehidupan orang-orang yang rajin beribadah. Kenapa? Karena hidupnya nggak sesuai. Pandangan-pandangan yang berkata bahwa kamu diberkati kalau hidupmu makmur. Kalau hidupmu kaya berarti kamu diberkati. Kalau kamu sehat, kamu nggak sakit, berarti kamu diberkati Tuhan. Ini kan pandangan-pandangan dari perjanjian lama, pandangan-pandangan bangsa Israel yang kemudian diteruskan sampai sekarang. Ada banyak orang yang hidup dalam penderitaan, bukan karena dia tidak diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tegang semua nih Bapak Ibu. Ada banyak orang yang hidup mungkin dengan sakit penyakit, sakit yang mungkin bawaan dari lahir, dan bukan berarti dia tidak diberkati Tuhan. Amin. Ada banyak kita yang mengalami pergumulan sampai hari ini, penderitaan sampai hari ini, bukan berarti kita tidak diberkati Tuhan. Kalau mau tanya apa itu berkat Tuhan, apa itu kutuk, nanti belajar langsung dari Dupin, karena skripsinya kurang lebih begitu ya Pin ya. Selamat Dupin dan Omi sudah lulus. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Dua hamba Tuhan yang sudah lulus apa lolos? Lulus ya. Jangan sampai dibilang lulusan COVID dong, enggak ya. Mereka luar biasa, mereka sudah lulus dan siap melayani Tuhan di ladangnya Tuhan. Amin. Nah, nggak semua orang yang menderita itu dikatakan kena kutuk dan tidak diberkati Tuhan. Nggak semua orang yang luntang-lantung hidupnya nggak punya kerjaan itu nggak diberkati Tuhan. Amin. Karena saya meyakini satu proses kehidupan manusia, dan proses itu bergerak sebenarnya tergantung Tuhan dan diri kita sendiri. Katakan amin. Kita sedang berproses. Mungkin hari ini kita lemah, mungkin hari ini kita begitu banyak penderitaan, pergumulan, kita nggak punya pekerjaan, kita nggak punya ekonomi yang lumayan seperti orang lain. Ketika Penina menyakiti hati Hana, firman Tuhan katakan hatinya sedih. Begitu pedih pergumulan yang dia alami. Saya yakin bahwa tokoh Hana menggambarkan banyak kehidupan orang percaya pada hari-hari ini. Banyak kehidupan kita yang seperti Hana. Mungkin nggak cuman ibu-ibu yang mengalami ini, tapi bapak-bapak pun juga mengalami hal-hal seperti ini. Ada begitu banyak kepedihan, pergumulan yang kita alami, yang membuat kita sakit, yang membuat kita begitu banyak menyimpan luka dalam hati ini.
Padahal kita sudah sangat rajin melayani Tuhan. Kita sudah mempersembahkan kehidupan kita untuk Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi seperti Hana, kita juga masih mengalami pergumulan dalam hidup ini. Tapi yang saya pelajari dari Hana, apa yang bisa kita teladani dari Hana? Yang pertama Bapak Saudara, dalam pergumulan Hana tahu tempat yang tepat untuk mengadu. Hana tahu tempat yang tepat. Hana tahu siapa yang tepat untuk menjadikan tempat pengaduannya. Kita lihat di ayat yang ke-15, dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Maksudnya ini Imam Eli ya. Waktu dia datang ke bait Allah, dia menangis, mulutnya komat kamit gitu ya. Imam Eli, pendeta, seorang pendeta menghampiri dia dan berkata, kamu sedang mabuk ya? Jangan mabuk lagi dong. Nah waktu dikatakan begitu, Hana menjawabnya, dia berkata, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Hana tahu tempat yang tepat dia bisa mencurahkan isi hati Tuhan. Dia nggak kemudian curhat di sosial media, enggak. Tapi dia tahu tempat yang tepat. Dia mencurahkan isi hatinya, keluh kesahnya, kegalauannya, sakit hatinya kepada Tuhan. Saya bersyukur hari-hari ini kita punya komunitas yang luar biasa. Katakan amin. Ada orang-orang yang terbaik yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Sehingga ketika kita mengalami kelemahan, ketika kita mengalami pergumulan yang mungkin kita sendiri nggak bisa menanggungnya, mungkin kita sendiri nggak bisa untuk melepaskan pergumulan itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada orang-orang yang tepat yang Tuhan taruh di sekitar kita untuk kita bisa mencurahkan isi hati kita. Tetapi yang utama, kita mencurahkan isi hati kita kepada siapa? Tuhan. Manusia itu terbatas memahami kita. Amin. Bahkan orang yang terdekat, bahkan suami, bahkan istri, bahkan anak-anak yang kita kasih, yang kita cintai, itu terbatas memahami kita. Buktinya apa? Sebelum di ayat-ayat ini dikatakan, Elkana melihat Hana itu gusar hatinya. Elkana suami dari Hana melihat istrinya itu begitu menderita, sehingga dia bilang kepada Hana, Elkana bilang kepada Hana, kamu ngapain sedih sih? Bukankah aku ini suamimu lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Tapi kalau misalnya saya bisa bahasakan dengan bahasa zaman sekarang Bapak Ibu Saudara ya, Hana pasti mendem dalam hatinya. Dia pasti akan bilang begini, lu gak tahu apa yang gue rasain, lu gak tahu apa yang gue alamin, lu enak tinggal menikah lagi gitu kan. Mungkin kira-kira bahasanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ini menandakan apa? Bahwa Elkana suaminya, orang yang terdekat dengan kita pun terbatas untuk memahami kita. Dan kita nggak bisa paksa orang lain untuk memahami kita terus-menerus. Hana tahu tempat yang terbaik, tempat yang tepat, di mana dia bisa mengadukan keluh kesahnya, di mana dia bisa mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Bapak Saudara, tahukah keadaan yang begitu sulit hari-hari ini, keadaan yang mungkin tidak bisa kita tanggung dan kita mungkin terbatas untuk menghadapinya, itu menjadi satu sarana yang penting bagi Tuhan, membuat kita lebih dekat dengan Dia. Katakan amin. Membuat kita lebih dekat dan bisa clear mendengar suara Tuhan. Keadaan-keadaan yang menyakitkan, keadaan-keadaan yang begitu berat, tekanan, mungkin ancaman hari-hari ini membuat kita secara tidak langsung, mungkin kita tidak menyadarinya, membuat kita semakin harusnya dekat dengan Tuhan. Amin. COVID-19 ini harusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin melakukan kebenaran firman Tuhan, semakin rendah hati dibentuk Tuhan, semakin rendah hati diproses dan dididik Tuhan. Saya nggak nakut-nakutin Bapak Ibu Saudara ya, saya nggak nakut-nakutin. Hari ini mungkin kita bisa lolos dari COVID,
tapi ada berapa banyak orang di luar sana, bahkan pendeta-pendeta yang kena COVID. Saya nggak nakutin Bapak Saudara, ini virus yang bisa menyebar ke seluruh tubuh manusia. Dan apa yang kita bisa tangkap dari peristiwa ini? Kalau hari ini kita bisa diloloskan dari virus ini, berarti Tuhan punya satu tujuan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kalau kita diloloskan, tadi Kak Nel bilang, kalau Bapak Saudara dengar, kalau kita diloloskan dari maut, dari kematian, kira-kira begitu ya. Kalau kita lolos dari maut, dari kematian yang sudah dekat dengan kita, menghampiri kita, itu berarti Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu COVID-19 ini memberikan pelajaran yang luar biasa dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen khususnya, bahwa kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau dibilang COVID itu hanya untuk orang yang gak percaya dengan Tuhan, Bapak Ibu, banyak banget pendeta-pendeta yang meninggal karena COVID. Apakah mereka kurang dekat dengan Tuhan? Ini sebenarnya warning ya, peringatan, pelajaran buat kita. Sekali lagi, saya tidak sedang menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara loh. Tetapi Bapak Ibu Saudara boleh berbicara kepada diri Bapak Ibu Saudara saat ini, mulai hari ini, mari kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Pergunakan kesempatan ini sebagai sarana kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang pertama tadi, Hana tahu tempat yang tepat di mana dia mengadu, yaitu hanya kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang kita teladani dari Hana? Hana itu berjanji, ayat yang ke-11. Kita lihat sama-sama. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saya tidak menggunakan kata nazar, saya menggunakan kata janji. Kayaknya nazar itu berat banget gitu ya. Hana itu berjanji, kalau Tuhan memberikan dia keturunan, memberikan dia anak seorang laki-laki, dia akan memberikan, mempersembahkannya kepada Tuhan. Hana berani berjanji, dan dia juga berani menepati janjinya. Katakan amin. Ada berapa banyak orang percaya ketika dia berada dalam tekanan, ketika dia berada dalam penderitaan, dalam sakit penyakit mungkin, dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan memberkati aku, bahasanya kan begitu kira-kira ya, kalau aku disembuhkan, kalau aku bisa melewati masa-masa sulit ini, aku janji Tuhan, aku janji akan melayani Engkau seumur hidup. Aku janji akan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Aku janji aku tidak akan mengulangi kesalahanku yang dulu. Aku akan lebih setia kepada keluargaku. Aku akan setia kepada Tuhan. Aku akan setia dalam pelayanan. Aku akan setia dalam gereja Tuhan. Berapa banyak orang percaya ketika dalam tekanan kemudian berani mengeluarkan janji-janji manis. Manis banget janjinya. Sampai kayaknya surga itu terbuka gitu ya, tergugah, hati Tuhan tuh tergugah melihat janji seorang anak yang dia kasihi. Ketika doa Anda belum dijawab Tuhan, Anda mungkin tetap kuat berdoa, amin. Terus menerus berdoa sampai doa itu dijawab oleh Tuhan. Tapi responnya ketika doa itu sudah dijawab, itu masing-masing tergantung dengan diri kita, amin. Hana itu berjanji dalam doanya, dan ketika doanya dijawab, dia berani menepati janjinya. Ada satu pelajaran yang mesti kita teladani. Yang pertama tadi, Hana tahu tempat yang tepat untuk dia mengadu. Yang kedua yang tidak kalah penting Bapak Ibu Saudara adalah Hana itu berani berjanji, dan Hana itu berani menepati janjinya di hadapan Tuhan. Ketika doanya dijawab, ia nggak lupa akan janjinya. Dia nggak pura-pura lupa sama janjinya.
oh dulu saya pernah janji gini ya, Tuhan juga pasti gak dengar tuh janji saya. Kira-kira begitu Bapak Saudara. Meski dengan pergulatan batin untuk anak yang sangat dikasihinya, namun ia tidak melupakan janjinya, tetapi dia menepatinya. Itu tersurat dalam ayat 27 dan 28. Hana itu bergulat batin untuk menepati janjinya di hadapan Tuhan. Saya pikir ini wajar dialami ya. Kalau kita berada dalam posisi Hana, seorang ibu yang bertahun-tahun tidak punya anak, dia berdoa, menangis, bergumul di hadapan Tuhan, dan ketika doanya dijawab, dia punya seorang anak. Ini naluri seorang ibu yang gak akan pernah mau berpisah dengan anaknya. Makanya dalam ayat-ayat sebelum ayat 27 dan 28, Hana itu kayak ngasih jeda gitu, ngasih waktu. Dia gak langsung kasih anaknya, tapi dia bilang, aku sapih dulu anaknya, tunggu sampai anaknya sudah lepas dari susu gitu ya, dari ASI, baru aku bawa ke rumah Tuhan. Itu menunjukkan bahwa ada pergulatan batin dalam dirinya. Tuhan, aku mesti tepati gak ya? Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Aku mesti tepati gak ya janjiku ini sama Tuhan? Tapi kemudian yang menarik ayat 27 dan 28, Hana berkata seperti ini, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Hana berani berjanji dan dia menepatinya. Dari seorang perempuan yang sederhana, dengan kata lain, Hana memiliki integritas. Katakan amin. Hana itu bicara dan melakukan. Orang yang berintegritas begitu. Dia berani berjanji, dia berani melakukan janjinya. Dia berani berjanji dan tidak mengingkarinya, seperti lagu dangdut kan, zaman dulu. Tetapi dia berani menepatinya. Apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini Hana. Apa yang dia doakan, apa yang menjadi janjinya di hadapan Tuhan, itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Saya tidak tahu Bapak Saudara punya janji apa sebelum hari ini di hadapan Tuhan. Mungkin ada janji-janji kecil yang sedikit terlupakan. Mungkin ada satu tekad dalam hati Bapak Saudara. Mungkin mau lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita udah ngerasain kebaikan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, dan kemudian Bapak Ibu Saudara punya tekad, punya komitmen di hadapan Tuhan untuk sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan, atau janji-janji lain yang sederhana yang Bapak Ibu Saudara utarakan di hadapan Tuhan. Mari belajar dari Hana. Apa yang dia janjikan, itulah yang dia tepati. Amin. Apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, masih bisa diberikan waktu? Saya kan jarang-jarang ya khotbah ya. Setiap kali Bapak Gembala bilang, kamu khotbah lah, janganlah, kasih yang dulu, yang lain dulu aja. Kasih Pastor Ben gitu kan, atau yang lain. Hari ini saya mau pakai kesempatan untuk kemudian membawa kita belajar dari seorang yang sederhana, dari seorang yang bernama Hana ini. Kalau dua hal tadi kita teladani dari kehidupan Hana, bagaimana kemudian dari sisi Tuhan, ini yang terakhir, bagaimana kemudian dari perspektifnya Tuhan. Yang pertama Bapak Saudara, Tuhan itu mengizinkan Hana mengalami kondisi yang menyakitkan ini agar ia semakin kuat dan tangguh. Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, pergumulan dengan tujuan supaya kita menjadi perempuan yang kuat, menjadi bapak-bapak yang kuat, menjadi seorang suami yang kuat, yang tangguh, menjadi anak-anak yang kuat, yang punya integritas, yang punya value hidup yang luar biasa di hadapan Tuhan, sesuai dengan janji firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pengalaman yang menyakitkan, kepedihan yang dialami Hana ini melahirkan kekuatan hati yang luar biasa, sehingga dari penderitaan ini dia berani berjanji. Kalau orang nggak ngalamin masalah dalam hidupnya, mungkin dia berani berjanji, tetapi siapa yang jamin dia menepati janjinya? Tapi Hana melewati begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah, sehingga dia kuat, sehingga apa yang dia janjikan itu terbukti. Perempuan ini punya kualitas yang luar biasa.
Perempuan ini mempunyai integritas yang hebat dalam penderitaan, pergumulan, mendidik dia, memproses dia sehingga dia berani mengucapkan janji yang luar biasa. Dan dia tidak hanya mengucapkan janji, tetapi dia menepati janjinya. Bapak saudara, saya mau kasih tahu, orang yang berintegritas itu tidak tergantung dari seberapa tinggi tingkat pendidikannya. Amin. Orang yang punya integritas yang kuat itu tidak tergantung dari ekonominya, lumayan atau enggak. Status jabatan dia di kantor, bahkan jabatan dia atau status dia di gereja, itu nggak ditentukan dari itu. Hana, ini dia perempuan yang sederhana, ibu rumah tangga biasa, tetapi dia membuktikan bahwa seorang yang sederhana, seorang yang nggak punya apa-apa untuk dibanggakan, dia punya integritas yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ini kan luar biasa. Amin. Coba suami-suami lihat istrinya, tengok dulu istrinya sebentar. Kalau masih jauhan, bisikin aja dari jauh, bilang, kamu tuh hebat, punya integritas luar biasa. Meskipun ibu-ibu udah pakai daster, kamu hebat. Pak Amo langsung, yes, punya integritas yang luar biasa. Ibu-ibu, amin? Amin? Aduh, ibu-ibu gak semangat nih. Perempuan-perempuan, amin? Meskipun kita itu perempuan, tapi kita punya integritas yang luar biasa. Kita jujur, kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kita nggak punya keinginan lain selain menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati keturunan kita. Keturunan yang kita lahirkan dari rahim kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Itu yang saya percaya, yang saya yakini dalam kehidupan ini. Yang kedua, bagaimana dari perspektif Tuhan? Rencana Tuhan itu nggak pernah gagal. Amin. Melalui rahim Hana lahir seorang hakim dan nabi besar. Namanya siapa? Samuel. Dari penderitaan seorang ibu bertahun-tahun yang mandul, kata orang, yang mengalami penghakiman sosial, berkata dia nggak diberkati Tuhan. Padahal Hana itu dalam bahasa Ibrani artinya diperkenan, seseorang yang menyenangkan. Tetapi ternyata dia ngalamin begitu banyak penderitaan. Dia mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan, berbeda jauh dengan namanya. Tetapi rencana Tuhan itu gak pernah gagal dalam kehidupan Hana, dalam kehidupan Samuel, dalam kehidupan keturunan-keturunan selanjutnya. Samuel itu menggantikan Imam Eli. Imam Eli anak-anaknya jahat, tidak ada yang meneruskan garis keimamannya, gitu ya. Dan Samuel ini ditetapkan Tuhan dari sebelum dia dilahirkan untuk menggantikan Imam Eli menjadi hakim. Ketika masa hakim-hakim selesai, kemudian dia akan menjadi nabi. Dan melalui Nabi Samuel, dia mengurapi dua raja terbesar di Israel. Siapa? Raja Saul dan Daud. Dan melalui keturunan Daud lahirlah penebus juru selamat kita, Yesus Kristus. Ini satu rangkaian keselamatan yang luar biasa. Tuhan itu gak akan pernah gagal dengan rencananya. Amin. Kalau Tuhan janjikan rencana kita itu terbaik, meskipun kita harus melewati waktu-waktu sulit dalam kehidupan ini. Ketika Bapak Ibu Saudara meresponinya seperti Hana di hadapan Tuhan, dia gak akan pernah gagal. Dia gak akan pernah menggagalkan janjinya. Rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada satu kalimat yang luar biasa yang saya suka. Pribadi yang luar biasa itu lahir dari ketidaknyamanan. Setiap masing-masing kita memiliki proses kehidupan yang berbeda-beda. Ada penderitaan, ada pergumulan. Tujuan Tuhan untuk membentuk kita dari ketidaknyamanan, dari penderitaan, dari pergumulan, dari air mata, dari tangisan, dari luka-luka yang membentuk hati kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, benar-benar terakhir, saudara ya. Hal ini merupakan balasan untuk kesetiaan dan ketaatan Hana kepada Tuhan. Membuktikan bahwa pembelaan Tuhan itu nyata bagi mereka yang rendah hati. Hana gak perlu membalas penderitaan yang dia alaminya terhadap Penina. Ia hanya mengadu kepada Tuhan hakim yang hadir. Balasan dari Tuhan bukanlah ketika mereka yang melukai kita itu hidup kena kutuk atau tiba-tiba meninggal, gitu ya. Balasan Tuhan kepada orang-orang yang melukai kita, kepada orang-orang yang menyakiti kita, mungkin bukan kepada merekanya. Saya yakin dan percaya karena Tuhan kita itu luar biasa, Dia hakim yang hadir. Tetapi balasan itu kepada kita. Katakan amin. Ketika kita mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, itu balasan Tuhan. Itu
balasan Tuhan atas kesetiaan kita, atas ketaatan kita. Tuhan mungkin gak akan berurusan dengan orang yang melukai kita, dengan orang yang membuat kita menderita. Tetapi Tuhan berurusan dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan berurusan dengan kehidupan kita. Ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, ketika kita mengalami berkat di dalam penderitaan, ketika kita mengalami pembelaan Tuhan, itu menunjukkan apa? Bahwa Tuhan sedang membalaskannya kepada kita. Amin. Kalau kita sadari hari-hari ini, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang masa lalu Bapak Ibu Saudara begitu banyak penderitaan dan pergumulan, tetapi hari-hari ini kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Hari-hari ini kita hidup dalam kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Bukankah itu balasan yang setimpal yang Tuhan beri dalam kehidupan kita? Amin. Jadi kita gak perlu balas kejahatan dengan kebencian. Itu urusan mereka. Urusannya sekarang Tuhan dengan kita. Tuhan sedang memberkati anak-anaknya. Tuhan sedang mengangkat anak-anaknya yang mengalami pergumulan tetapi setia, rendah hati, tidak menyimpan kebencian dalam hati, tidak membalas kejahatan dengan kebencian, dan Tuhan menggantikannya dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kurang lebih 35-40 menit hari ini. Jadi saya udah izin sama Bapak Gembala, tenang aja Bapak Ibu Saudara ya. Saya tahu ada begitu banyak kita yang mengalami pergumulan, masalah, tantangan yang mungkin kita nggak bisa ungkapkan. Tapi seperti Hana, Bapak Saudara, biarlah kita tahu siapa tempat yang tepat di mana kita bisa mulai. Tuhan pakai orang-orang baik di sekitar kita dalam komunitas ini untuk kita bisa sharing, betul ya? Untuk kita bisa berbagi. Dan kalaupun mereka tidak bisa memahaminya, karena memang manusia terbatas untuk mengerti kehidupan kita, apa yang kita alami. Pribadi yang luar biasa, Tuhan akan mengerti apa yang kita alami. Terus berjuang, katakan amin. Terus berjuang. Hari ini kita mulai dengan satu komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita gak pernah tahu waktu kita berakhir di dunia ini kapan. Tapi setiap hari saya berusaha untuk berdoa, mendoakan kita semua. Mungkin Tuhan belum memberkati kita dengan kekayaan, hidup kita masih sederhana, tapi Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan dalam kehidupan kita. Ada kemenangan yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ku tidak takut
Firman yang sudah mengingatkan kehidupan kami pada pagi ini ya Tuhan, bahwa kami harus tahu tempat kami untuk mengadu di hadapan Tuhan. Walaupun begitu banyak hal yang kami alami yang tidak menyenangkan ya Tuhan bagi kami, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih indah dalam kehidupan kami. Untuk itu Engkau mengajarkan kehidupan kami ya Tuhan, agar kami selalu berharap sepenuhnya hanya kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, Pastor Ibu Rani ya Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semuanya. Biarlah Tuhan berkat-berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarganya. Biarlah apapun juga yang dilakukannya Tuhan dalam pelayanannya, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa sujud sembah kami Bapa. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya mari kita katakan amin.